Oke sahabat, kita jumpa kembali. Nah, di sini di depan rumah saya atau di sekitar rumah saya sedang mengalami musim hujan ya teman. Nah, ini. Dan ini adalah ikan nila saya. Dan di video kali ini saya ingin sharing bagaimana cara kita berbudidaya ikan nila di musim hujan. Karena yang kita ketahui bahwa di musim hujan ini berbudidaya ikan nila itu sangat bisa dibilang ngeri-ngeri sedap ya teman. Karena di musim hujan itu ada banyak faktor yang harus kita perhatikan agar ikan kita ini tetap sehat, tetap tumbuh, dan tentunya tidak ada kematian. Dan di video kali ini saya ingin sharing cara saya berbudidaya ikan nila di kala musim hujan. Dan tentunya tiap daerah itu berbeda-beda ya teman. Ini hanya sekedar sharing pengalaman pribadi saya. Jadi ambil saja positifnya, dan bila ada yang kurang berkenan atau kurang paham, silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan sebelum kita lanjut, alangkah baiknya subscribe dulu channel ini agar saya tetap semangat untuk mengembangkan channel tentang berbudidaya ikan nila. Nah, di dalam berbudidaya ikan nila di kala musim hujan, yang pertama perlu kita perhatikan adalah air yang masuk dan juga air yang keluar. Kenapa? Kalau kita tidak pertimbangkan air yang masuk dan juga air yang keluar, kolam kita itu pasti akan luber teman. Dan ikannya pasti akan keluar, akan kabur. Jadi perhatikan dulu sirkulasi airnya atau sirkulasi batas level dari ketinggian kolam kita itu. Karena ya tentunya hujan itu membawa air, airnya akan mengisi kolam, dan kolam itu kalau tidak ada batas levelnya atau batas pembuangannya, dia akan luber dan ikan kita pasti akan kabur ya teman. Bukan mati lagi, malah akan kabur. Dan tips yang kedua, kurangi intensitas pemberian pakan. Di sini saya hanya memberikan pakan ikan ke ikan nila saya ini hanya 1 kali sehari. Karena kenapa? Karena untuk menjaga imunnya itu tetap terjaga. Karena kalau kita memberi pakan berlebihan, kolam kita itu pasti akan tetap cepat keruh ya teman, cepat kotor. Dan di suhu yang dingin ini, amoniak tuh pasti akan selalu ada. Nggak musim panas, nggak musim hujan. Malah di musim hujan itu, di air yang dingin atau suhu yang dingin, dia itu cepat sekali membludak. Jadi booming dari amoniak itu harus kita jaga. Nah, kita akan coba kasih makan ya teman. Tuh. Ikannya tetap lahap karena saya jaga porsinya, saya jaga intensitas pemberian pakan. Tuh. Jadi terlihat ikannya tetap terjaga, tetap sehat, tetap lincah seperti ini. Ini masih yang terbuka ya teman, masih terbuka, jadi kena tampias hujan. Nah, seperti yang perhatikan, kena tampias hujan. Dan saya juga mempunyai kolam terpal yang ada di dekat kandang ayam saya itu. Jadi letaknya tidak ada di sini. Jadi nanti akan saya ulas. Karena ini sistem ras dan kolam terpal itu tidak menggunakan sistem apa-apa. Jadi nanti akan kita ulas, kita akan bahas juga. Ini. Kalau sistem ras tetap terjaga ya teman, kejernihannya. Karena air hujan itu tetap terbuang, tetap mengalir, tetap terjaga level ketinggian airnya. Kita akan coba kasih pakan lagi.
Nah, kita masuk ke tips yang ketiga. Tips yang ketiga yaitu tentunya kita memberikan naungan, memberikan atap. Kalau kita tidak mempunyai atap, usahakan semi-semi naungan kayak ini. Masih ada sedikit dan sedikit tempias hujan, jadi terjaga air hujan yang masuk dan juga air hujan, maksudnya air kolam yang lama, air kolamnya itu. Jadi kita kontrol, dan lebih bagus lagi itu kita memberikan atap. Kalau tidak ada budget, kita juga bisa memberikan terpal aja, terpal atau plastik selama di musim hujan. Karena air hujan itu mengandung asam. Kalau terlalu banyak air hujan yang masuk ke kolam kita, itu berpotensi pH-nya akan turun. Jadi sebisa mungkin kita jaga, kita kontrol, dan kalau bagusnya itu usahakan air hujan tidak masuk ke dalam kolam kita. Nah, ini saya mempunyai pH meter. Kita akan coba ukur pH-nya. Nah, pH-nya didapatkan rata-rata 7,2, masih 7,2 ya teman, 7,2 sampai 7,3. Nah, saya sedang berada di depan atau di kandang ayam saya ini. Nah, di depan kita ini ada kolam terpal yang tentunya ikan nila, bisa teman perhatikan. Nah, ini jadi dia beratapkan terpal saja, jadi meminimalisir seperti yang saya bilang, tidak perlu ini, cukup bisa terpal atau plastik. Dan kita akan coba ukur pH-nya. Sebentar, kita diamkan dulu sampai nah, ini bisa teman perhatikan, pH-nya langsung drop. Jadi dia tadi 5,7. Kita akan coba di kolam satunya lagi, kita ukur. Dia drop juga sampai 5,10. Jadi ini tidak menjadi patokan ya teman, bisa jadi pH meternya ini belum saya kalibrasi, akan tetapi kita bisa mengira-ngira berapa pH-nya, dan kita akan coba kasih makan. Kita akan coba lihat reaksi terhadap pakan. Nah, ini tetap lahap ya teman. Aduh, jatuh. Terlihat masih lahap. Jadi kita tidak perlu berpatokan, hanya sekedar angka pasti saja. Jadi pH meter yang saya miliki mungkin perlu dikalibrasi. Akan tetapi poin yang penting di sini tuh kita harus mengurangi atau sedikit bersabar dalam memberikan pakan, karena pH kolam kita itu bisa akan drop ya teman. Nah, itu terlihat airnya mulai membesar. Aliran selokan yang ada di kandang ayam saya ini.
Terlihat sudah mulai tidak lahap lagi kolam yang sebelah sini. Jadi kita akan masuk ke tips yang keberapa, keberapa lah ya. Pada saat musim hujan kita bisa melakukan dua hal. Yang pertama, kita kurangi airnya sebagian atau kita buang air sebagian 5-10% dengan tujuan memberikan air yang baru untuk meningkatkan pH, atau kita memberikan garam krosok. Jadi dengan memberikan garam krosok kita bisa juga menjaga pH dan ikan kita itu terjaga dari yang namanya penyakit, menghindari dari penyakit. Karena penyakit atau bakteri itu cepat sekali berkembang biak di pH yang rendah. Lihat sudah mulai tidak lahap, hanya dilihat saja. Jadi ini next kedepannya akan saya kurangi airnya. Ini juga. Dan sedangkan yang kolam ini mungkin tidak akan saya kurangi, karena bisa kita lihat dari cara dia makan dari pakan yang kita berikan. Apakah dia lahap, apakah dia lincah, saling berebut. Itu tandanya kondisi kolam kita ini tidak ada masalah. Berbeda dengan kolam yang sana itu. Jadi dengan melihat dari kondisi ikan saat memakan pakan, itu bisa terlihat apakah kolamnya itu baik-baik saja atau tidak. Nah, ini kita berikan pakan, dia lahap. Nah, oke. Jadi sekian dulu video kali ini. Saya harap kalian suka dengan video kali ini, dan saya harap juga kalian paham dengan maksud dari video ini. Dan bila teman ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Akhir kata saya pamit dulu. Saya undur diri dulu. Dan bye-bye.